Salam. Kita bersyukur bahwa dengan adanya COVID-19 ini, kita bisa memakai segala cara untuk menyampaikan firman Tuhan, di mana yang mendengar firman bisa lebih banyak dari yang seharusnya datang di hari Minggu. Nah, itu sebabnya hari ini saya ingin bagikan tentang hidup di dalam firman. Alasan hidup di dalam firman, karena apapun yang terjadi, kalau tidak ada firman tidak terjadi apa-apa, tapi kalau ada firman, sesuatu pasti terjadi di sana. Nah, karena itu menurut Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga dan Ibrani 1 ayat 3, saya jelaskan seperti ini. Dikatakan Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu didirikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah diciptakan. Jadi mengapa kita harus hidup di dalam firman Tuhan? Karena tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Kalau ayat 14 berkata bahwa firman telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. The word become flesh. Firman menjadi manusia. Firman ini menurut ayat ini dikatakan bahwa segala sesuatu telah jadi dari apa yang diciptakan, dan itu hanya dari firman. Itu sebabnya mari hari ini saya mengajak kita untuk hidup di dalam firman. Beberapa alasan untuk mengapa kita harus hidup dalam firman adalah di dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan bahwa Ia menopang segala sesuatu dengan firman. Nah, saya duduk di kursi ini. Kalau tanpa kursi ini saya pasti jatuh. Tapi tiang penopang ini kuat, mampu menampung 95 kilo berat saya. Berat saya 95, tapi ini bisa menampung, dia menopang. Nah, firman dikatakan seluruh alam raya ditopang dari firman. Itu sebabnya ketika kita hidup dalam firman, Anda di rumah dan saya sekarang, kita hidup dalam firman. Kalau alam raya saja Tuhan sanggup menopangnya dengan firman, percayalah firman yang sama menopang itu akan bekerja dalam hidupmu, akan bekerja dengan segala cara untuk bisa buat. Nah, saya catat ada yang sini saya bilang gini, tanpa firman tidak ada yang jadi, karena dia bilang pada mulanya Allah firman. Firman bersama Allah, firman itu Allah. Tanpa firman tidak ada yang jadi. Hal yang sama, kalau yang sudah ada aja bukankah lebih gampang dibuat? Yang tidak ada aja bisa jadi. Saya contohkan yang tidak ada bisa jadi. Di dalam 2020 ini, kita kan harus terkurung di rumah. Saya 52 hari terkurung di rumah. Tapi apa yang terjadi ketika terkurung di rumah? Tadi malam buku ke-6 selesai. Di 2020. Di bulan Februari 3 buku selesai. Dan tadi malam buku ke-6 selesai. Kenapa? Yang tidak ada bisa menjadi ada. Dari mana? Dari renungan firman. Ketika firman ada, bisa menciptakan hal yang indah. Ada orang berkata, saya tidak bisa berpikir. Saya bilang, kalau firman dalam pikiran Anda mampu menciptakan ide-ide yang brilian. Firman dalam pikiran kita mampu menciptakan yang hal-hal indah. Itu sebabnya tanpa firman tidak ada yang jadi. Nah, saya menulis kata-kata gini, segala sesuatu itu artinya menjamin. Jaminan apa? Yang pertama, saya tulis gini, jaminan akan masa depan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa sebab aku ini mempunyai rancangan indah atas dirimu. Rancangan ini tentang masa depan. Buat keluarga-keluarga di rumah, apakah dengan COVID seperti ini kita menangis karena tidak ada jaminan, uangmu rasanya tidak apa-apa, mau belanja ketakutan? Dengarkan ini, kalau Allah punya rancangan indah atas hidupmu, firman itu sanggup menopangnya. Engkau berpikir bagaimana anak-anak masa depan? Dengarkan ini, firman Tuhan sanggup mengubahnya. Saya contohkan bagaimana masa depan terjadi hanya karena firman. Saya lahir di hutan di pedalaman timur, di pedalaman di dalam hutan. Ketika umur 6 tahun mama saya meninggal, 7 tahun papa saya meninggal, 8 tahun kakek meninggal, 12 tahun nenek saya meninggal, dan semuanya pergi. Saya ingin bunuh diri dengan cara yang tidak baik. Mengapa? Karena saya manjat pohon, tidur di atas pohon dengan maksud kalau jatuh mati dan selesai. Tetapi saya cuma ingat salah satunya. Sebelum ibu saya meninggal, dia berdoa dan saya dengar. Doanya adalah gini, Tuhan ambil anak saya ini, pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saya percaya Tuhan mendengar doa ibu saya. Mengapa? Karena saya anak bungsu. Ketika semuanya tidak ada harapan, saya masih ingat doa ibu. Ada lagu yang berkata begini, di doa ibuku. Nah itu, jadi di doa ibuku terdengar namaku disebut. Saya masih ingat doa mama saya. Walaupun tidak mengerti, tapi saya tahu apa yang didoakan.
itu masa depan saya. Karena itulah ketika umur 19 tahun, saya bertobat menerima Yesus dan hidup saya berubah sampai hari ini. 23 April yang lalu, umur saya 50 tahun. Dari dulu hampir bunuh diri di umur 6 tahun, sekarang sudah 50 tahun masih hidup. Kenapa? Karena Tuhan menyiapkan masa depan yang indah. Dari mana saya tahu? Ijazah saya, name saya di ijazah SMP, bahasa Inggris 2,75, matematika 3,6. Tetapi jangan berkata, oh, ini nilai rendah. Sorry, biar rendah. Hari ini sudah 26 buku saya selesaikan. Saya sudah menulis 26 buku di Tambah Teri Malam itu. Berarti 27 buku. Tambah Teri Malam jadi 27 buku. Dan pergi ke 18 negara. Untuk apa? Untuk melayani dia. Masa depan terjamin karena Tuhan. Itu sebabnya jangan takut. Orang-orang tua khawatir tentang masa depan anak-anak. Dengarkan ini. Kalau engkau hidup dalam firman, masa depan anakmu terjamin. Dijamin pasti. Saya aja yang terbuang aja bisa. Apalagi yang tidak terbuang. Nah yang kedua, menurut Matius 8 ayat 17 dikatakan bahwa dia menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit kita dalam tubuhnya di kayu salib. Itu bukan hanya jaminan masa depan, tapi itu juga jaminan kesehatan buat kita. Covid sih boleh, tetapi kalau Tuhan memiliki rencana bersyarat hidupmu, ia berjaga hidupmu. Jangan takut, jangan tentar, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena Tuhan menjaganya. Yang ketiga, jaminan tentang pemeliharaan Tuhan. Bukan jaminan kesehatan tapi juga pemeliharaan Tuhan. Dengarkan ini. Menurut Matius 6, kita khawatir tentang apa yang kita makan, kita khawatir tentang apa yang kita pakai, kita khawatir tentang apa yang kita minum. Padahal ayatnya ayat Matius 6 ayat 31-32 berkata, Bapakmu mengetahui apa yang kamu butuhkan sebelum kita minta. Itu artinya kita perlu berjaga-jaga dengan apa yang kita bisa buat. Kalau Anda tidak hidup firman, sorry, tidak terjadi apa-apa. Nah sekarang bagaimana firman itu beroperasi dalam diri kita? Bagaimana firman beroperasi dalam diri kita kalau memang kita hidup dalam firman Tuhan? Bagi saya, kuasa dalam perkataanmu. Amsal 18 ayat 21 berkata bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, untuk mengoperasikan firman yang menopang alam raya, menopang segala sesuatu, menopang kesehatan kita, menopang masa depan kita, menopang segala yang kita butuhkan itu, hanya satu, operasi di perkataan. Karena itu, kalau kita salah mengucapkan, dibilang hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, makan buahnya. Nah, contoh adalah pohon mangga di depan rumah kami, pohon mangga Bangkok. Itu jadi contoh buat saya. Kenapa? Setiap kali mangganya berbunga dan mulai berbuah, istri saya bilang gini, kita panggil tukang potong kebun yuk, nih potong itu batangnya. Dalam 1 hari setelah dia ngomong, bunganya berguguran, daunnya berguguran, dan buahnya berguguran. Karena saya tidak sadar ini, dalam 1 masa kami nggak panen apa-apa. Lalu saya perhatikan ada apa dengan itu. Dan karena itulah ketika 2 bulan kemudian berbunga lagi, istri saya ngomong, saya tahu, oh ini berarti coba saya buat percobaan. Saya pegang batang pohon mangganya, saya berkata, mangga, saya Ayub Bansoleh, saya pemilikmu. Saya patahkan kata-kata kutuk yang diucapkan oleh istri saya. Itu tidak terjadi. Sekarang saya memberkati kamu mangga, supaya kamu subur, kamu berbuah yang banyak dan buahmu enak, kami makan. Herannya, setelah ngomong gitu, tidak ada 1 buah pun yang gugur. Saya pernah petik 126 buah. Itu banyak amat. Dengarkan ini, bukunya saya lagi tulis, judulnya gini, adakah mangga punya telinga? Heran mangga ini. Setiap kali istri saya bilang begini, kita memotong, itu berguguran buahnya. Tapi kalau saya turun memberkatinya, buahnya tetap aman. Kenapa? Itu loh firman. Firman dioperasikan lewat mulut kita. Kalau engkau memperkatakan kata-kata buruk buat suamimu, jangan marah kalau suamimu mengalami sesuatu yang jelek. Kalau engkau memperkatakan kata-kata buruk tentang istrimu, jangan marah kalau istrimu mengalami sesuatu yang tidak baik. Kalau orang tua, jangan engkau memperkatakan kata-kata buruk tentang masa depan anakmu. Engkau memperkatakan buruk tentang bosmu. Engkau memperkatakan buruk tentang karyawanmu. Engkau memperkatakan buruk tentang komselmu dan gerejamu. Siapa menggemakan akan makan buahnya. Kalau Anda yang ngomong, Anda pasti makan buahnya. Jangan marah dengan Tuhan kalau engkau mengalaminya. Itu sebabnya, dengarkan ini. Firman menopang alam raya, tetapi operasinya berjalan dari perkataan mulutmu. Saya contohkan, di dalam 1 Raja-Raja, kisah Elia, di mana 3 tahun lamanya Elia berkata tidak boleh turun hujan. Dan setelah 3 tahun Tuhan berkata kepada Elia, sekarang tampakkan dirimu kepada Ahab karena aku menurunkan hujan ke Israel. Dan akhirnya yang dibuatnya adalah Elia berkata kepada Ahab,
sekarang pergi pulang daripada kamu kedapatan hujan di tengah jalan. Ketika dia berkata kamu pulang karena nanti hujannya turun kamu kedapatan di tengah jalan. Sekarang gini, sudahkah ada hujan? Enggak. Sehabis Raja Ahab pergi, Elia naik ke atas gunung, lalu dia berlutut berdoa. Dia tanya bujangnya, coba kamu lihat ke atas, ada apa-apa? Ke laut, bilang gak ada apa-apa. Sampai 7 kali. Kenapa? Perkataan yang diucapkan itu mengoperasikan firman yang menurut salah satu penatua kita berkata, operator langit dan bumi. Elia mengucapkan firman berkata, langit terkunci 3 tahun tidak turun hujan. Bulan ke-6, ya 3 tahun 6 bulan. Dia mengoperasikan, berkata hujannya turun. Hujan turun lagi. Dia mengucapkan firman menurut ayat ini. Ayat ini berkata bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya makan buahnya. Elia berkata, Ahab pulanglah sekarang, karena kamu akan kedapatan hujan. Lalu dia naik ke atas gunung berdoa. Sampai 7 kali bujangnya berkata, sebesar telapak tangan ada awan timbul dari laut. Dan kata Elia, pergi sekarang karena hujan turun. Dengarkan ini, apa yang engkau ucapkan akan engkau tuai. Kalau engkau memperkatakan kesehatan buat suamimu, suamimu akan sehat. Kalau engkau memperkatakan perkataan benar istrimu, itu akan terjadi. Kalau engkau memperkatakan masa depan yang cerah bagi anak-anak, engkau berkata Tuhan akan memakai anak-anak saya di masa depan. Anak-anak saya akan diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Tuhan mengangkat mereka menjadi pemimpin. Tuhan memakai mereka untuk melakukan apapun. Kuasa perkataan itu akan terjadi. Itu sebabnya, dengarkan ini. Sekalipun 2020, COVID-19 membuat kita terkurung, tapi firman Tuhan tidak dapat dikurung. Kesehatanmu tidak dapat dikurung. Keuanganmu tidak dapat dikurung. Dengarkan ini. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Saya contohkan bulan lalu. Bulan lalu, biasanya kalau dapat jadwal khotbah, kan sekalian saya jual buku. Jadi setidaknya ada ini juga. Nah, dari Maret saya tidak ada jadwal khotbah dan itu artinya buku saya nggak jual dan ini juga nggak ada. Bulan lalu, tiba-tiba itu auto debit buat asuransi. Dan ini saya ngomong ini, tinggal 1,2 di rekening. Itu dengan sendirinya artinya kalau auto debit di bank kurang. Saya bilang, Tuhan, nanti auto debit bagaimana Tuhan? Isi dong Tuhan. Aduh, selama hidup baru kali ini, kok bisa begini ya? Saya harus ngomong, terima kasih Tuhan, burung aja Tuhan pelihara kok. Firman-Mu berkata engkau berkuasa Tuhan. Sehabis saya ngomong, tiba-tiba ada sebuah WA-nya masuk. Dia bilang, halo Pak Ayub. Saya balas, halo. Dia bilang, bagaimana kabar? Saya bilang, yang ngurung diri sekian hari, lagi nulis. Dia bilang, maaf boleh nggak saya minta rekening? Wow, cuma lihat ke langit aja, sekarang orang minta rekening. Kenapa saya ngomong gini? Karena setelah saya kasih rekening, 5 menit kemudian, 2,5 juta masuk. Saya bilang, makasih Tuhan, kenapa saya pukul dada gini? Terima kasih Tuhan. Mau auto debit kayak saya nggak peduli. Kenapa? Karena sudah terisi. Lalu 10 menit kemudian ada orang yang saya nggak kenal, WA-nya masuk. Boleh nggak? Saya bilang, ada apa? Ini boleh saya minta rekening? Saya bilang, wow. Dan herannya dikasih lagi 500. 3 juta tanpa saya minta. Karena firman ini, ia menopang segala sesuatu dengan penuh kuasa. Dan yang lucunya lagi, lalu ada teman pengacara yang jauh. Dia bilang, boleh saya ini? Saya bilang, boleh. Pikir mau doa lewat telepon. Dia bilang, saya tergerak memberkati. Dan dikirim 1 juta, lumayan. Kenapa? Ayat ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan yang makan buahnya? Itu sebabnya. Engkau yang nonton di rumah atau engkau yang nonton di jalan dimanapun engkau berada, dengarkan nih, mari kita hidup firman Tuhan. Jangan malu-malu memperkatakan firman Tuhan. Jangan malu-malu mengucapkan firman Tuhan. Jangan malu-malu mengakui firman Tuhan. Karena apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau akui, itu menciptakan mujizat bagi dirimu. Ketika engkau bangun dari tidur, katakan, Tuhan, saya ambil berkat Tuhan hari ini. Saya ambil kuasa Tuhan hari ini. Saya ambil urapan Tuhan hari ini. Saya ambil hikmat Tuhan hari ini. Dan sepanjang hari itu, mujizat terjadi. Kalau engkau mau butuh mujizat, operasikan firman Tuhan lewat perkataan mulutmu. Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau katakan. Itu cara mengoperasikan firman. Jadi bagaimana hidup firman Tuhan? Firman menjadi manusia dalam Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 17 itu, bahwa kasih karunia datang oleh Yesus Kristus.
Hukum Taurat datang oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ada jaminan buat dirimu dan buat diriku bahwa kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus buat kita. Mari kita hidup dengan firman Tuhan, supaya kita dilimpahi dengan kasih karunia, dilimpahi dengan kebenaran, dan engkau mengalami berbagai macam mujizat. Untuk itulah taruh tanganmu di dadamu dan saya mau berdoa. Tuhan, engkau melihat hamba-hambamu di rumah yang lagi menonton, yang menaruh tangan di dadanya, yang memanjatkan doa dari hatinya. Tuhan, aku berdoa engkau yang maha tahu, maha kuasa, maha hadir itu. Jamah mereka yang dimanapun sedang menonton ini. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika mereka mendengar firman, biarlah iman timbul dari apa yang mereka dengar itu menciptakan mujizat. Jamahlah hati mereka. Suami-suami yang karirnya rusak gara-gara perkataan istri, kami batalkan dan batasi kuasanya dalam nama Yesus. Kami katakan berkat turun buat suami-suami. Kami patahkan kutukan buat istri-istri dalam nama Yesus. Suami-suami diberkati Tuhan, istri-istri diberkati Tuhan. Kami juga patahkan kutukan buat masa depan anak-anak. Demi nama Yesus, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menciptakan segala sesuatu itu, menjamin masa depan kami, menjamin kesehatan kami, menjamin kebutuhan kami, baik makan, minum, dan pakai. Dan firman-Mu Tuhan, dalam Ibrani 4 ayat 12, bahwa firman hidup dan kuat dan lebih tajam pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa, roh, sendi, sumsum, bahkan dapat membedakan pertimbangan pikiran hati manusia. Lakukanlah buat kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kuasa jamahan-Mu turun bagi mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Nah karena itu, cuma 3 hal aja yang saya ingin kita lakukan. Hal pertama, ubahlah perkataan Anda sesuai dengan Amsal 18 ayat 21. Bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Yang lakukan adalah what to do. Apa yang harus lakukan? Ubahlah perkataanmu. Kalau engkau bangun pagi, engkau berkata, kok sakit ya tubuh saya, aduh tidak enak tubuh saya. Dengarkan nih, ubahlah perkataanmu. Bukankah ratapan 3:22-23 bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Ubahlah perkataanmu dan kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Lalu yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan yang telah Anda tahu. Bukan hanya ubah perkataan, tapi bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang Anda tahu, bukan yang Anda tidak tahu. Kalau kita pernah hafal 1 ayat aja, bertindak hati-hati tentang ayat itu. Karena kita dihakimi sesuai dengan apa yang kita tahu. Kalau engkau tahu firman, bertindak hati-hati sesuai dengan itu. Dan yang ketiga, bergantunglah pada pimpinan Roh Kudus. Kenapa bergantung pada pimpinan Roh Kudus? Karena dia yang tahu bagaimana cara bertindak. Dia yang tahu bagaimana cara melakukannya. Kalau engkau di kantor, Tuhan tahu bagaimana cara melakukan pekerjaan di kantor. Kalau engkau sebagai penjual, sales, atau engkau sebagai pemimpin, Tuhan tahu bagaimana cara melakukannya. Sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai suami, atau sebagai anak-anak, Tuhan lebih tahu apa yang engkau tidak tahu. Itu sebabnya, kalau Tuhan lebih tahu, kenapa tidak bergantung kepada Dia? Ketika kita bergantung pada Dia, sesuatu pasti terjadi. Tuhan yang menyertai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Bagi Anda yang membutuhkan doa dan konseling, dapat menghubungi kami di 0899 2558 188. Dan jangan lupa untuk mengikuti sosial media Abaloh Barat untuk mengetahui lebih lanjut tentang kami. Tuhan Yesus memberkati.